saya ingin sampaikan ya bahwasanya kalau memang dalam perkara ijtihad itu tidak boleh kita itu kemudian menyatakan orang lain misalnya sebagai kafir, begitu nggak boleh. Kalau dalilnya itu dalil dzon. Saya berikan bacakan ungkapan Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Beliau membahas orang yang menghalalkan nikah mut'ah. Muftinya, orang yang melakukan itu. Ini para ahlu sunnah jelas itu mengatakan haram. Tetapi ada yang melakukan itu. Kata beliau itu memang la turaddu syahadatuhu. Itu kesaksiannya nggak ditolak juga. Begitu juga misalnya orang yang dia kaya tapi menikahi budak. Budak dari muslim maupun non muslim. Budak perempuan. Itu juga menurut mazhab Syafi'i nggak boleh ya. Kemudian tapi beliau katakan nggak, beliau tolerir itu dalam artian tidak dicela ini sebagai kafir, enggak. Begitu juga kata beliau, al mustahillu ad-dinara bid-dinaraini. Orang yang menghalalkan pertukaran 1 dinar dengan 2 dinar. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i dan juga pandangan kita ini adalah masuk dalam kategori riba fadl. 1 dinar ditukar dengan 2 dinar. Atau 1 dirham dengan 2 dirham kontan. Itu riba fadl. Tapi ada ulama yang membolehkan itu dan beliau tidak kemudian katakan oh ini menghalalkan riba, tidak. Termasuk orang yang membolehkan ya 2 akad dalam 1 transaksi walaupun ada hadis yang melarang itu. Yang ini jelas ini ya, yang saya merah ini jelas dalam ahlu sunnah ini nggak boleh ya. Yang ini nih nikah mut'ah ini. Kemudian al mustahillu li'idyanin nisa'i fi adbarihin. Orang yang membolehkan mendatangi wanita pada duburnya. Maka kata beliau fahadza kulluhu indana makruhun muharramun. Semua ini menurut kami itu adalah dibenci dan diharamkan. Haram. Enggak ada ikhtilaf di dalam mazhab Syafi'i. Di mazhab 4 juga insya Allah enggak ada ikhtilaf itu tentang haramnya mut'ah. Bahkan sebagian Syiah itu juga melarang mut'ah. Ya, tidak semua Syiah itu membolehkan mut'ah. Jadi ini makruh haram. Wa in khalafna an-nasa fihi. Walaupun kita akan menyelisihi orang yang berpendapat begitu. Ada orang katakan bolehnya mut'ah, memang harus dibantah. Dibantah. Tapi orang yang mengatakan itu kesaksiannya masih diterima oleh Imam Syafi'i. Jadi walaupun menurut kita haram, dibenci, kita kalau ada orang berpendapat begitu kita tentang juga. Ya, faraghibna an qaulihim, kita enggak senang dengan perkataan mereka itu. Walam yad'una hadza ila an najrahahum. Tapi hal ini tidak menjadikan kita ya, itu kemudian mencaci maki mereka. Wa naqulu lahum innakum halaltum ma harramallah wa akhta'tum. Dan kita enggak akan katakan kepada mereka ya, sungguhnya kalian telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan kalian keliru itu. Enggak dikatakan begitu karena apa? Menghalalkan yang Allah haramkan itu masuk dalam kategori sudah murtad itu. Kalau qat'i itu ya sudah Allah halalkan kita haramkan. Allah haramkan kita halalkan. Enggak boleh kalau untuk urusan ikhtilaf jangan ngomong begitu. Apalagi sampai nyebut kafir. Ya, walaupun beda pendapat. Ya sudah beda pendapat. Kita enggak senang, kita enggak senang. Kita katakan haram, kita katakan haram.
kita jelasin keharamannya. Tapi jangan sampai menuduh begitu. Kurang apa sebetulnya? Kita ini toleransinya kurang apa? Ya, saya Taki sendiri juga begitu. Untuk urusan-urusan yang tidak mutawatir, yang khabar ahad itu nggak cukup untuk mengkafirkan orang. Maka hukum yang dia ambil itulah hukum syarok bagi dia. Sehingga dia mesti mengamalkan hukum yang dia ambil. Misalnya dalam ibadah, misalnya nyentuh perempuan bukan mahram, batal nggak wudhu. Ketika dia mengikut pendapat yang batal, hatinya mantap begitu, ya berarti batal bagi dia. Nggak boleh kemudian dia semau-maunya, nggak. Wanita yang menganggap ya berpandangan seperti mazhab Syafi'i misalnya, muka harus ditutup di depan lelaki asing, yaitu hukum syarok bagi dia. Dia wajib melakukan itu kalau dia menganggap itu wajib. Ya, kalau menganggapnya itu nggak wajib, misalnya itu mustahab, ya dia bolehlah sekali-kali lepas, sekali-kali pakai karena nggak wajib. Tapi bagi yang menganggap wajib ya mestinya begitu. Dan kita sebagai mukallid yang lain yang anggap nggak wajib, ya hargailah orang seperti itu. Jangan kemudian kita paksa ngikuti pendapat kita. Insya Allah begitulah adab antar sesama mukallid itu begitu. Akan tetapi ikhtilaf seperti ini bukan berarti hukumnya nggak ada. Ini yang kadang jadi bingung di masyarakat. Ini kan beda pendapat. Akhirnya disimpulkan nggak ada hukumnya. Atau seperti sebagian orang mengatakan ada beda pendapat tentang hukum LGBT misalnya. LGBT itu kan ulama beda pendapat hukumannya. Ada yang mengatakan hukuman mati. Ada yang mengatakan hukumnya ini hukum seperti hukuman zina. Ibnu Hazm mengatakan itu hukumannya takzir. Itu memang ada beda pendapat, ikhtilaf untuk urusan hukumannya apa. Tetapi haramnya itu enggak. Itu haram ya haram. Karena yang dilihat beda pendapat tentang hukumnya disimpulkan ya LGBT enggak ada hukumnya, terserah aja misalnya, atau enggak haram. Itu salah besar seperti itu. Dan ikhtilaf ini memang ada juga yang tadi yang mu'tabar, yang kita anggap itu biasa aja lah, kayak menyentuh wanita ini batal wudhu atau enggak misalnya. Air yang kecipratan itu bisa dipakai bersuci atau enggak. Itu ikhtilaf yang biasa di 4 mazhab itu sudah biasanya saling biasa aja, baik-baik aja. Yang saya contohkan tadi ikhtilaf yang ekstrim ya. Sampai kayak nikah mut'ah dan sebagainya itu nggak umum itu, tapi tetap itu tidak dikatakan keluar dari Islam, nggak. Karena tadi ada, kalau dikaji betul-betul ada orang-orang alim ya, yang juga menggunakan dalil-dalil atau syubhatud dalil yang menghukuminya demikian. Jadi adanya ikhtilaf itu bukan berarti tidak ada hukumnya. Yang kedua, bukan berarti bebas kita itu tadi. Bebas, itu ada juga yang membolehkan kita kemudian mengikuti hawa nafsu, nggak boleh ya. Sebagai mukallid itu kita ngerti mana kira-kira yang lebih alim ya, minimal begitulah. Oh Imam Asy-Syafi'i misalnya, ikutlah itu. Oh saya lebih Imam Ahmad atau Imam Malik, nanti lihati biografinya. Di era-era belakangan itu kan yang lebih dikedepankan itu kehebatan para imam. Nah itu berguna juga sebagai rujukan, saya ikut yang mana. Oh ini lebih hebat, lebih alim, lebih warok. Nah itu level awam bisa begitu. Dan adanya ikhtilaf itu bukan pula berarti tidak boleh menyampaikan, nggak boleh berdakwah. Itu kan ikhtilaf, kenapa disampaikan? Kalau itu jadi alasan tidak boleh menyampaikan, nggak akan ada dakwah. Orang nyampaikan mazhab Syafi'i itu juga nanti ikhtilaf, menurut Hanafi Maliki lain. Jadi tetap boleh disampaikan. Yang nggak boleh itu nanti jadi berkelahi gara-gara persoalan ikhtilaf. Semuanya ingin taat pada Allah kok.
Ini sebagai contoh saya sampaikan bagaimana Imam An-Nawawi